Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi aksana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati Allah. Segala puji dan syukur sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayah serta kekuatan kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama menuju ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya hari ini jadwal dari Ustadz Nana Sudiana, berhubung beliau berhalangan hadir, maka kami dari seksi dakwah akan mengisi kekosongan ini. Manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan apa yang dilakukan, dan dari amalan tersebut nantinya yang akan mengantarkan dirinya menuju surga atau neraka. Rasulullah telah memberikan panduan jalan menuju surga. Setidaknya ada 4 amalan atau kebiasaan yang bisa dilakukan sebagai pintu masuk menuju surga dengan selamat. Dalam satu hadis yang berasal dari seorang sahabat yang berkebangsaan Yahudi, yang bunyinya sebagai berikut. An Abdillahi ibni Salami qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafalan nasu ilaihi wakila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajitu fin nasi li andura ilaihi falammastabantu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzabin fakana awwala syai'in takallama bihi an qala ya ayyuhan nas afsus salama wa at'imut ta'ama wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun
tadkhulul jannata bisalam. Dari Abdullah bin Salam, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, orang-orang segera menuju ke masjid untuk menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena ingin melihatnya. Ada yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang, lalu aku mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ketika aku melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makanan, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis hasan sahih. Penjelasan dari hadis tersebut adalah sabda Nabi SAW, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam di antara kalian jika engkau melewati saudaramu. Ucapkanlah salam kepadanya, dan jika dia yang memulai mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah salamnya. Allah berfirman, sebagaimana ayat yang kami ucapkan tadi pada muqaddimah, yaitu surat An-Nisa ayat 86 yang artinya sebagai berikut. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Menyebarkan salam itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara sesama muslim. Sesuai sunnah Nabi SAW, ucapan salam tersebut bisa digunakan kepada semua saudara muslim, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Sebagaimana bunyi hadis sebagai berikut. An Abdillah ibni Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tud'imut ta'ama wa taqra'us salama alaman arafta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah di antara amal di dalam Islam yang sangat baik? Beliau menjawab, engkau memberi makan dan memberi salam kepada orang Islam yang engkau kenal dan kepada orang Islam yang tidak engkau mengenalnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum memberi salam adalah sunnah, adapun menjawabnya adalah wajib. Yang kedua, sabda Nabi SAW, berikanlah makan, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada tamu dan tetangga. Ini merupakan akhlak yang mulia yang bisa menghantarkan pelakunya masuk surga. Orang yang memberikan makan kepada orang lain akan memiliki keistimewaan dan kedudukan di masyarakat. Orang yang memberikan makan akan mendapat rezeki yang berlimpah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairul raziqin.
Katakanlah, sesungguhnya Robku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Surat Saba ayat 39. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, sambunglah tali silaturahim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sabda Rasulullah yang keempat, sholatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur. Ini mencakup sholat-sholat wajib yang dilaksanakan pada malam hari, seperti sholat isya, sholat subuh, dan juga mencakup sholat malam. Karena malam waktunya orang-orang tidur. Jika seseorang bangun dan sholat, maka ini menunjukkan keimanannya, karena dia lebih memilih sholat daripada tidur dan istirahat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum anil mazaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-Nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. As-Sajdah ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidur artinya bangun malam untuk melaksanakan sholat, untuk sholat malam. Sholat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh, menghapuskan dosa-dosa, dan merupakan kemuliaan bagi seorang muslim. Keempat amalan tersebut di atas termasuk akhlak yang mulia. Menyebarkan salam, memberi makan, dan menyambung tali silaturahim manfaatnya untuk orang-orang lain, merupakan hablum minanas. Sedangkan sholat malam di saat yang lain tertidur, manfaatnya untuk orang yang melakukan amalan tersebut. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Demikian sedikit penjelasan dari kami. Sesungguhnya semua kebenaran datangnya dari Allah, dan semua kesalahan datangnya dari diri kami pribadi dan godaan syaitan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.